Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Yuk, untuk mengawali pembelajaran jarak jauh kita pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Diangkat dulu kedua tangannya ya. Yuk, berdoa sebelum belajar. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga dengan kita membaca doa tadi, ilmunya dapat bermanfaat untuk kita ya, dan diberkahi oleh Allah. Amin. Nah, pagi ini, hari Kamis, kita akan belajar bahasa Indonesia ya, tentang kosakata dalam puisi. Semangat ya anak-anak ya. Nah, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih kepada orang tua ya. Karena apa? Karena sudah menjaga kita, mendidik kita, mengajari kita, menyayangi kita, dan menyiapkan segala keperluan kita ya. Jadi jangan sungkan, jangan malu untuk mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua. Dan Bu Wahyu tidak lelah-lelahnya mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri ya. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini ialah melalui menyaksikan video penjelasan tentang makna atau arti kosakata dalam puisi, nanti diharapkan peserta didik dapat mengetahui makna kosakata dalam puisi dengan benar. Oke, tahukah kamu? Nah, ini untuk informasi awal ya, pengetahuan umum. Nah, ini ya, segelas air hangat baik diminum di pagi hari. Ini karena air hangat dapat mengaktifkan sistem pencernaan kita. Air hangat juga dapat mencegah masalah pada perut dan membantu mengalirkan darah ke usus, serta mencegah susah buang air besar. Air hangat juga berfungsi sebagai obat alami untuk melancarkan dahak atau mengeluarkan lendir yang ada di saluran pernafasan. Jadi, yuk mulai sekarang anak-anak rajin-rajin minum air putih hangat ketika di pagi hari ya, karena ternyata air hangat, air putih itu banyak manfaatnya untuk tubuh kita gitu ya. Ini informasi atau sedikit informasi untuk hari ini. Nah, oke, kita tadi mau belajar tentang kosakata dalam puisi ya. Lalu cara menemukan dan mengartikan kosakata baru. Yang pertama, baca keseluruhan isi puisi. Jadi anak-anak untuk menemukan kosakata baru silahkan dibaca dulu semua isi puisinya. Maksudnya keseluruhan isi puisi ya. Jadi puisinya kalau misalnya ada 2 bait ya dibaca semua. Jangan cuma dibaca hanya 1 bait saja. Itu ya, itu namanya baca keseluruhan isi puisi. Lalu yang kedua, setelah membaca keseluruhan isi puisi, selanjutnya pilihlah kata-kata yang kamu anggap baru. Pilihlah kata-kata yang kamu anggap baru. Kemudian catatlah di buku tulismu, gitu ya. Oh, ini aku menemukan ada kata baru yang aku belum tahu artinya, seperti itu. Lalu yang nomor 3, nah, temukan setiap arti kata tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi ketika anak-anak sudah menemukan kosakata atau kata baru yang belum tahu artinya, kita bisa mencari artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada kamusnya, ada juga aplikasinya di smartphone atau di HP. Atau bisa juga kita mencarinya via online di internet ya. Itu ya nak ya. Itu ya. Nah, contoh ya, puisi ini Bu Wahyu kutip dari buku tematik tema 5 halaman 104. Puisi judulnya
layang-layang. Ini sebenarnya adalah sebuah lagu ya, tapi kita karena di sini kita belajar puisi, jadi bait-bait ini, baris-baris ini kita baca seperti puisi. Judulnya apa? Judulnya layang-layang. Layang-layang, ku ambil buluh sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang. Ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Nah, ini contoh puisi ya. Lalu coba kita cermati, pasti di sini ada beberapa kata atau kosakata yang belum kita ketahui artinya. Nah, berdasarkan puisi di atas, ada beberapa kosakata yang perlu kita ketahui artinya. Nah, untuk mencari artinya, kita bisa membuka KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau bisa juga via online internet. Nah, coba ini ada beberapa kosakata dalam puisi tadi ya. Ada yang pertama, ada kata buluh. Buluh itu artinya bambu. Kalau dalam bahasa Jawanya empring ya. Buluh itu ternyata sama artinya dengan bambu. Kemudian ada kata potong. Kata potong ini artinya penggal atau kerat ya. Kemudian ada kata timbang. Timbang itu artinya sama berat. Lalu ada kata raut ya. Raut itu artinya meraut atau menghaluskan ya. Jadi tadi bambu yang sudah dipotong kemudian diraut, nanti dihaluskan. Kemudian ada kata riang. Riang itu artinya suka hati atau girang sekali. Nah, itu ya. Itu beberapa kosakata dalam puisi layang-layang tadi. Nah, perhatikan puisi di bawah ini. Judulnya apa? Kunang-kunang ya, karya Ati Mahmud. Ini pun sebenarnya juga lagu. Tapi karena kita membahas puisi, jadi lirik-lirik pada lagu atau baris-baris pada lagu ini dibacakan sesuai puisi ya, atau dengan nada puisi, dengan nada yang indah. Nah, ini ada tugas dari Bu Wahyu, sedikit tugas dari Bu Wahyu. Jadi anak-anak mencoba mencari arti dari kosakata berikut ya. Hinggap artinya apa? Kemudian hendak ya. Kemudian gemerlap artinya apa? Bintang itu artinya apa? Terbang artinya apa? Nah, silahkan anak-anak mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, atau boleh juga di internet ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Misalkan contoh, nanti di internet bisa dicari arti hinggap dalam KBBI. Nah, itu nanti pasti akan muncul hasilnya. Gitu ya, Nak ya. Jadi anak-anak mencoba untuk mencari arti dari kosakata melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lewat internet. Gitu ya, Nak ya. Semangat mencoba, semoga dimudahkan. Oke? Dan apabila ada yang masih belum jelas, boleh langsung tanya ke Bu Wahyu. Oke? Terima kasih, walaupun belajar di rumah, tetap semangat ya. Bu Wahyu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.